Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Hari ini masih hari kedua setelah tahun baru, atau setelah malam tahun baru. Dan aku harap teman-teman masih semangat untuk melanjutkan planning and budgetingnya. So, kali ini aku mau bikin video yang juga memang identik untuk awal tahun baru. Jadi kalau teman-teman yang udah lama dan ngikutin perjalanan aku untuk cash envelope system dan budgeting, ini planner yang aku pakai selama setahun, bisa dilihat ya, udah tebel banget. Sebetulnya aku bisa pakai ini lagi untuk tahun 2025, tapi aku pengen ganti sedikit karena binder-binder cash envelope aku nggak ada yang aku rubah, dan yang mau aku rubah hanya untuk budgeting planner aku aja. So ini terima kasih, dia akan istirahat dulu, mungkin nanti tahun depan atau ketika aku butuh planner lagi, ini bisa aku pakai. So let's go and check out my new binder for 2025. Oke, ini dia, aku beli ini biasa di toko Orange. Harganya juga very affordable, and so far I like how it looks like. Jadi ini ukurannya sama dengan yang sebelumnya, dan ini perdana aku mau buka bareng sama teman-teman. Oke. Karena aku orangnya setengah nggak sabaran, kita buka pakai gunting aja. Oh, gagal. Balikin. Oke, jadi ini dia, cantik ya. Ukurannya sama-sama A5, tapi dia warnanya nggak hitam, dan sebetulnya aku belum punya binder warnanya coklat kayak gini. Dia nggak magnetik, jadi hampir sama dengan yang kemarin aku punya. Dia ada kancingnya gitu ya, dan tempat kancing, dan di bagian dalamnya tampilannya kayak gini. Wih, cantik ya. Agak sedikit bubbly di sini, but it's fine. That's very minor for me. Yang penting fungsinya dan tampak luarnya cantik banget. Oke, jadi ini binder baru aku. Nanti aku akan taruh linknya di description box kalau teman-teman mau juga kembaran kayak aku untuk tahun 2025. Dan ini sebetulnya juga bisa dipakai untuk overflow binder atau ya cash flow system kalian, apa cash envelope system kalian. Tapi aku lebih senang untuk ukuran ini aku pakai untuk planner aku. Dan untuk tahun 2025 sendiri, aku juga udah print my new monthly setup. Jadi setiap awal bulan biasanya aku ngelakuin atau bikin video setting up my budget planner. Dan ini aku udah ngeprint, aku bikin di Canva. Yang agak beda biasanya cash planning sheets dan juga trackernya aku bikin di Excel ya teman-teman. Tapi ini aku nyoba bikin di Canva. Sebetulnya lebih gampang, cuman karena aku belum tahu ukurannya, jadi ketika aku ngeprint you can see kepotong. So ya, karena ini tahun pertama, maksud aku bulan pertama di tahun baru, that's fine. Nanti aku bisa betulin desainnya, dan mudah-mudahan di bulan Februari dia lebih cantik. So this is the what's it called, the insert, isi dari planner aku yang bakal aku pasang. Jadi bisa dilihat ini ada cover page-nya simple aja, warnanya coklat juga supaya sesuai dengan binder yang lagi aku pakai untuk bulan Januari 2025. Lalu di halaman kedua aku selalu masukin ada ini namanya calendar spread. Jadi ini sebetulnya aku pakai untuk tracking bills aku. Dan aku juga punya cash planning sheet. Ini untuk important things di bulan itu. Aku nyiapin cash planning sheet, dan kalau teman-teman nyadar, ini akhirnya bolak-balik aku bikin cash planning sheet lagi karena ternyata sulit ya ketika aku mau ngupdate trackernya dan cash planningnya ada di belakangnya. So yeah, that's why I did it like that previously. Jadi ini biasanya aku nyiapin ada mungkin 4, dan ini untuk credit card or debit transactions. Aku juga nyiapin ada 3 lembar, which I know itu nggak bakal kepake semua karena biasanya aku paling pakai cuman 1 lembar aja. Sebelumnya mohon maaf ya kalau kedengeran back sound ada orang yang lagi construction karena tetanggaku masih belum selesai untuk benerin rumahnya. Jadi ya kayaknya untuk beberapa lama ke depan video-videoku akan ada sedikit back noise. Oke.
Ini, this is not my design. Aku ambil di Canva dan ini free, jadi aku tinggal print. Jadi ini weekly meal plan, dulu aku buat sendiri, tapi ternyata ketika aku bolongin juga dia agak kena ya. So I don't know, tapi belakangnya sih oke. Dan ini bakal aku pakai ketika nanti aku belanja bulanan. Jadi ini belanja mingguan. Jadi ini makanan yang mau aku buat, meal plannya, dan di sini aku bisa tulis list belanjaan yang mau aku beli, dan di sini ada from to. Jadi periode minggu keberapa ini mau aku pakai. Aku karena baru nyoba, aku cuma ngeprint 2, dan seperti biasa aku juga nyiapin kertas kosong. Karena ini biasanya aku pakai untuk coret-coret sehubungan dengan budgeting dan juga evaluasi di akhir minggu, kemudian evaluasi akhir bulan untuk savings challenges. Karena aku lebih suka nulis, walaupun sebetulnya aku bisa buat juga di Canva ya. Aku bisa buat aku bisa buat desainnya dan aku tinggal print. Tapi aku pengen nulis-nulis juga, makanya yang ini aku biarin blank paper. Oke, ini sebelum aku masukin ke binder, aku mau, karena ini video setup juga ya, jadi ini aku taruh dulu di samping bareng sama bukunya, dan aku mau tulis di sini my bills. Biasanya aku bikin, where's my old binder again? Biasanya aku ada reminder untuk bills atau tagihan-tagihan apa aja yang bakal aku bayar di bulan itu. Aku cari dulu ya, kayaknya dia agak geser posisinya karena biasanya setiap bulan aku pindah-pindah, dan sekarang aku jadi nggak bisa nemuin. Oke. Ini fixed expense aku buat kemarin baru sih, kayaknya di bulan Desember aku baru buat. Jadi ini bakal masih aku pakai karena isinya juga belum banyak berubah. Jadi ini biaya-biaya yang biasanya setiap bulanan aku bayar, dan ini aku tulis tanggal tagihannya dan pembayarannya untuk apa aja. Mungkin yang berubah ini bukan card 1, tapi ini harusnya jadi card 2. Ini pembayaran angsuran yang kartu kedua, dan itu udah mau selesai. Jadi ini aku ubah jadi card nomor 2. Oke, ini nanti akan ada di halaman depan, tapi sebelum aku pasang, aku mau update dulu untuk di sini. Aku juga kayaknya butuh stiker albumku. Ya, ini. Jadi ini stiker-stiker yang aku pakai untuk mendekor my budget planner ataupun my social media planner. Intinya semua planningku aku pakai stiker-stiker yang ada di sini. Oke, aku mau ambil bulleted sticker. Ini kemarin aku baru mulai pakai bulan Desember dan aku cukup suka makainya. Karena ini sekarang aku mau pakai warna coklat. Bentar, aku kayak bakal narik bulleted stickers yang ada di sini untuk ngecek ada warna coklat atau enggak. Oke, I do have. Ini bisa aku taruh dulu aja. Jadi yang bakal aku pakai untuk warna coklat dan juga hijau, ini bakal aku pakainya, kita isi bareng-bareng ya. Jadi aku biasanya masukin ke dalam planner atau monthly spreadsheet ini, aku tulis kapan aku terima penghasilan. Oh, tapi sebelum itu aku lupa, aku akan kasih tanggalannya dulu, karena biasanya aku di template yang lama aku tuh udah bikinin tanggalannya. Tapi untuk 2025 tadinya aku pengen ini juga kosong, but I forgot. Jadi ini mungkin nanti juga bakal aku kosongin. Aku akan nulis sendiri untuk masing-masing bulan dan juga tanggalnya, supaya aku nggak perlu bikin template-nya setiap bulan. Jadi aku cuma perlu bikin satu template. Mungkin yang akan berubah nanti di bagian cover insert-nya aja. Oke, jadi yang pertama mau aku lakuin, aku mau ngambil maybe my mouth liners. Oke, aku mau ambil mouth liners yang mungkin warnanya coklat, karena hari ini kita temanya coklat semua. Oke. Jadi di sini aku mau bikin tanggalannya dulu, tapi aku belum punya kalender Januari 2025. Semoga aku nggak salah ya.
Oke, jadi aku akan kasih kotak warna gitu ya, untuk nandain masing-masing hari. So, ya. Jadi Januari itu mulainya di hari Rabu kemarin. Oke. Kadang aku bikin ini bentuknya bulleted, tapi kali ini aku pengen bikin kotak. Simple aja, aku cuma bikinin stripe di masing-masing pojok dari kotak-kotak ini. Nanti di dalam situ bakal aku pasangin tanggalnya gitu ya. Baru nanti setelah itu aku akan kasih lihat ke teman-teman gimana cara aku untuk masukin ini terakhirnya di hari Jumat. Aku takut kelewat soalnya. 1, 2, 3, 4 Jumat. Jadi di bulan Januari ada 5 minggu. Untuk teman-teman yang penghasilannya mingguan, mungkin ini justru blessing ya, karena berarti pendapatan kalian nambah 1 minggu di bulan Januari. Tapi karena aku dan keluarga penghasilannya bulanan, kalau panjang kayak gini justru sebetulnya aku harus hati-hati, jangan sampai aku miscalculate dan akhirnya pengeluarannya boncos. Oke, ini aku akan kasih nomor dulu. Oke, dia udah kuisi semua sampai tanggal 31. Dan sebelumnya aku kadang kalau nulis miring ya teman-teman, jadi maaf kalau kurang nyaman dilihatnya. Oke, karena aku udah masukin semua tanggalnya, sekarang aku mau masukin kapan aku terima gaji, which is tanggal 25. Namun karena tanggal 25-nya itu di hari Sabtu, berarti kemungkinan aku terima gajinya itu di hari Jumat. Actually this is too big, tapi nggak apa-apa. Ini aku taruh di sini. Jadi di sini nanti aku akan terima payday. Dan aku bikinin bulleted kecil lagi. Kalian kelihatan nggak ya? Kalau nggak, ini kameranya akan aku tarik lebih dekat supaya kalian ngeliat lebih nyaman. Oke, I think this should be much better. Harusnya kalian jadi lebih bisa ngeliat ya, lebih kelihatan. Oke, jadi tadi aku tulisin payday di sini karena ini tanggal aku terima gaji. Begitu juga dengan penghasilan lainnya. Lalu biasanya di tanggal sebetulnya untuk bulan Januari itu penghasilannya dari 25 Desember kemarin. Tapi karena itu udah aku tulis dan aku nggak bisa kasih lihat di sini, aku akan kasih lihat seperti ini ketika aku terima payday. Dan sebetulnya aku juga ada penghasilan yang kedua itu di tanggal 10. Ya, ini aku tulis income aja. Jadi setiap tanggal 10 aku biasanya terima juga ada uang masuk. Dan ini payday. Selain dari tanggal ini, di tanggal-tanggal tertentu sepertinya aku juga akan terima. Jadi aku tulisin ini ketika aku udah bisa ekspektasi akan dapat penghasilan tambahan ataupun penghasilan rutin aku. Dan karena di bulan Januari akan ada kegiatan perjalanan dinas, jadi aku udah bisa expect atau memperkirakan bahwa di tanggal 3 ini aku juga akan terima income. Jadi ini aku tulis juga income untuk pergi dinas di tanggal di tanggal-tanggal mendekati tanggal 3 itu. Kemudian akan ada lagi tambahan di sekitaran tanggal jadi aku perginya tuh 3 hari kalau nggak salah. Kayaknya di tanggal 22 ini bisa aku tulis ada income lagi. Oke, jadi di bulan Januari ada 1, 2, 3, 4 income yang akan masuk, pendapatan yang akan masuk dan diterima untuk budget di bulan Januari. Oke, setelah ini udah aku tulis untuk masing-masing budgetnya, baru aku ngeluarin si stiker warna coklat dan gradasi kuning ini karena dia bakal aku pakai untuk nandain fixed expenses. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, aku mengelola cash envelope system aku ini hanya untuk yang variable expenses. Apa itu variable expenses? Jadi biaya-biaya yang seperti belanja mingguan, lalu ada
parkir mingguan atau transportasi mingguan, ada eat out, ada kindness expenses, dan juga buffer. Itu yang aku kelola. Namun ada juga fixed expense yang sebenarnya dia fix, tapi dia aku kelola di cash envelope system karena nominalnya nggak terlalu besar, satu. Dan yang kedua, itu memang aku bayarinnya tunai. Jadi itu aku masukkan ke dalam cash envelope system aku di budget planner ini. Tapi sekarang yang mau aku tulis itu untuk hal-hal yang udah pasti harus aku bayar. Yang pertama, nah jadi aku acuannya di fixed expenses ini. Jadi ada bayar listrik, angsuran VM, bulanan ART, wifi. Itu semua yang bakal aku masukin sekarang. Jadi aku mau tulis, mungkin aku mau pakai warna I think I like this one. Ya, aku mau pakai warna ini. Jadi yang pertama aku bakal tandain di sini, aku harus bayar listrik atau PLN. Jadi di tanggal 2 biasanya aku bayar listrik, dan nanti nominal di kanan itu atau di bawahnya aku akan tulisin berapa realisasinya. Jadi di setup ini aku cuman mau tulisin kapan-kapan aja aku harus melakukan pembayaran itu. Kemudian di tanggal 5 ini ada untuk bulanan wifi. Ini sebetulnya tanggal 2 selain PLN ada juga angsuran VM. Jadi ini aku tulis juga angsuran VM. Lalu di tanggal 5 ini aku untuk bulanan ART, dan juga ada wifi, Netflix, dan YouTube Premium. Jadi aku nggak kasih semuanya bulleted stiker tadi karena stikernya besar ya. Jadi aku cuma tandain satu, dan nanti di bawahnya semua ngikutin pakai bulleted yang aku tulis sendiri. Dan ya aku pakai YouTube Premium untuk langganan YouTube kami sekeluarga. Jadi aku pakai paket yang sekeluarga. Ini nominalnya di sekarang berapa ya? Dulu sih 110.000 seingat aku, tapi kayak sekarang udah naik jadi 134.000. Makanya di fixed expenses ini aku juga nggak nulisin berapa nominalnya. Sebetulnya aku udah punya anggarannya di Google Sheets planner aku. Jadi aku tuh planningnya hybrid teman-teman. Sebagian aku tulis di sini, dan nanti ketika aku udah tulis mingguannya aku akan rekap di Google Sheets aku. Mungkin nanti aku akan bisa kasih tour untuk Google Sheets financial planner aku yang aku buat sendiri. Oke, next, setelah tanggal 5 di sini untuk tanggal 8 ada keamanan dan juga uang sekolah dan MDB. Jadi ini aku kasih warna lagi untuk tanggal 8, dan tanggal 8 itu hari Rabu. Oh, aku baru sadar ini hari Minggu ya. Oh, tapi nggak apa-apa karena sebetulnya untuk bulanan ART aku bisa langsung kasih. Sementara wifi, Netflix, dan YouTube Premium ini biasanya udah dibayar auto debit langsung. Jadi ya sebetulnya nggak ngaruh sih. Cuman aku reminder aja. Lalu tadi untuk keamanan di tanggal 8, which is itu hari Rabu. Jadi bisa langsung aku tulis di sini keamanan. Dan di tanggal 8 juga ada SPP. Yang terakhir di tanggal 8 ada MDB. Jadi itu juga semacam tagihan rutin kami. Dan yang fix lagi itu di tanggal 16. Di tanggal 16 ini ada tagihan Spotify, dan itu karena hari Kamis jadi aman. Ini juga sebetulnya auto debit Spotify, dan juga ada AXA Mandiri. Ini dua-duanya auto debit, tapi aku selalu pasang reminder, jadi nanti aku bisa cek transaksinya berhasil atau enggak. Lalu yang mau aku isi selain itu, yang paling penting dan merupakan salah satu financial goal aku, di tanggal 27 itu aku harus bayar si angsuran kartu. Angsuran number 2. Aku nyebutnya angsuran number 2 aja karena panjang. Oke, jadi sekarang semua fixed expenses aku udah masuk ke sini, jadi aku bisa ngeliat ini, dan nanti ini akan ngebantu aku juga ketika aku mau ngelakuin cash
envelope system budgeting. Jadi kan aku bisa tahu ya di minggu itu berapa biaya-biaya yang akan aku keluarin, baik itu secara auto debit maupun aku harus tarik tunai. Jadi nanti aku harus nyiapin uang itu ada di checking account atau di rekening operasionalnya kami. Sementara yang nggak pakai itu bisa aku tarik untuk aku ngelakuin cash envelope system. So yeah, that's how I do what I do. Oke, ini udah. Untuk yang lainnya nanti biasanya aku akan isi belakangan. Selain ini aku juga mau tambahin stiker. Oh aku lupa, padahal aku pengen coba pakai ini. Oke, that's fine. Ini mungkin untuk minggu berikutnya aja deh aku cobain. Tapi untuk sekarang aku mau tambahin di sini. Ini aku punya stiker ini kayaknya udah nggak ada lagi sih. Lalu aku punya stiker emoji. Dan yang mau aku tambahin juga stiker yang ini. Mereka stiker favorit aku sih. Oke. Yang pertama, karena tanggal 1 Januari itu kan kemarin ini New Year. Jadi di sini bakal aku tulisin New Year. Year. Aku hias sedikit. Aku akan hias sedikit untuk New Year-nya. New Year. Lalu biar semakin meriah, aku juga mau tambahin semangka. It's just so cute to have watermelon during the New Year. Lalu mungkin yang mau aku tambahin juga bintang-bintang kecil ini. Jadi aku cuman mau ngasih lihat ini festive di tanggal 1. Walaupun sebetulnya kegiatan mainnya itu pas malam tahun baru ya, kita ngelakuin macem-macem, tapi tanggal 1 juga masih menyenangkan. Dan ini mungkin mau aku tambahin dekorasi dengan pulpen. Oke, jadi New Year di tanggal 1. Lalu untuk plan yang lainnya mungkin nanti baru akan aku isi belakangan, karena aku belum tahu ada planning apa aja. Tapi untuk Januari itu, dan aku tadi ngeluarin ini sebetulnya karena aku mau tambahin dekorasi di sebelah sini. Jadi ini sebelah kiri emang aku desainnya bagian bawah kosong, karena aku bisa di sebelah sini aku maunya bisa isi untuk apa aja. Mungkin kalau aku mau update status rekening di sini atau reminder lainnya. Sementara yang di sini kalau ada transaksi kartu kredit atau menggunakan debit yang aku belum yang aku belum masukin ke dalam credit card debit transaction, kadang-kadang aku bikin notes di sini juga. Atau kalau ada pembayaran yang akan ada terjadi di bulan itu dan tidak direncanakan tapi aku terinfo, itu juga aku tulis di kolom notes ini. So I wanna make a little bit decoration. Ini jadi dia juga masih bernuansa New Year with lots of good foods and maybe a little kid sitting with the sushi. Jadi karena 3 kolom ini kosong, aku mau pakein untuk stiker aja, jadi biar nggak kosong gitu ya. Oh aku baru sadar ternyata duanya ini beda. Jadi kalau dilihat dari dekat, yang ini tuh glossy, yang ini matte. I did not realize. Yeah. Okay. Back to the what is it called? Decorating my planner. Aku mau tambahin ini dan apa lagi ya? Aku pengen tambahin satu makanan aku ini aja deh. This looks cute. Ini mau aku tambahin di sini. Dan di sini aku hias lagi dengan dekorasi kecil. Oke, jadi aku seneng planner aku itu selain fungsional tapi dia juga banyak dekorasinya biar makin fun.
Lalu untuk notes, kalau aku masih punya stiker to do or important, mungkin akan aku tambahin di sini, tapi kayaknya udah habis. Oh yes, I do. Oke, jadi ini ada to do, maybe not to do, notes. Dia bakal aku tambahin note di sini. Oh no, ternyata ukurannya jauh berbeda, jadi dia bakal aku tambahin stiker juga. Tapi kali ini stikernya stiker warna-warni kecil aja. Jadi dia walaupun dia warnanya hitam putih, tapi dia masih satu tema dengan pastel color lainnya. Oke, jadi ini udah. Ternyata stiker emoji yang lainnya aku nggak perlu. Or maybe I don't know, biasanya aku bikin emoji stikerku di social planning social plannerku. Oke, jadi ini sekarang udah aku isi. Kita bisa mundur lagi. Ya. Jadi sekarang setelah ini aku isi, aku bisa masukin kertas-kertas ini ke dalam budget planner aku yang baru. Oke. Mari kita coba. The moment of truth. Yay. Untung dia nggak bermasalah. Oke, jadi yang pertama aku masukin si fixed expenses paling depan. Lalu setelahnya ada cover dan juga monthly spread. Baru setelah itu aku masukin cash planning sheets, ada 3 lembar cash planning sheets. Jadi bisa aku pakai setiap minggu untuk cash planning video. Kali ini sinking funds and saving tracker. Aku juga taruh 3 untuk 1 bulan. Disusul dengan credit card dan debit transactions. Ini juga aku pasang ada 3. Lalu setelahnya weekly meal plan. Ini aku cuma print 2. Dan terakhir kertas kosong yang bisa aku pakai untuk doodling or note taking. Nah, itu aku taruh di paling terakhir. So that's that. Nanti setelah ini udah selesai, biasanya dia bakal aku pasangin penanda ya bahwa ini Januari. Wait, let me get it first. Oke, jadi di sini kalau nggak salah, dan aku salah. Oke, aku cari dulu dia di mana ya. Wait, can I put it here? Ternyata aku udah taruh di sini, guys. Oke, ini aku sekarang mau kasih lihat how I do my namanya side label. Jadi aku pakai ini aku beli di Awesome Store. Teman-teman juga bisa coba cari, ini namanya Hita Sticky Note Set. Jadi dia warnanya ada banyak. Dan aku mau pakai yang ini. Tapi sebelum aku pasang, di sini aku tulis dulu January. Or just Jan. Like so. Sedikit dikipas. Lalu ini aku ambil dan aku pasang di paling pertama. Like so. Jadi nanti kalau dilihat dia bisa kelihatan, nggak kelihatan. Jadi nanti di sini bisa lihat ada Januari. Dan ini juga yang aku lakuin untuk binder aku sebelumnya, cuman aku baru sadar kok kalau yang ini nongol, yang ini enggak ya. Padahal kayaknya aku nempel sama tuh. Aku naruhnya selalu di ujung. Jadi sepertinya ini dia lebih pendek sedikit dibanding binderku yang kemarin, tapi nggak apa-apa. Aku jadi lebih gampang untuk melihat posisinya. Oke, jadi seperti ini my budget planner for 2025. Flip terus sedikit ya. Oke. Sebenarnya nanti mungkin ini akan berubah lagi bentuknya. Aku belum punya hiasan apa-apa untuk di sini, dan aku juga belum punya charm untuk ditaruh di sini. Jadi there's lots of improvement to do, but it's still the second day of 2025, so yeah, we can do more setelahnya.
Oke, sekarang karena budget planner udah, next thing I wanna do, ini aku udah ngeprint beberapa tracker dan juga saving challenges yang aku mau pakai di tahun 2025. Serta ini ada, aku mau kasih lihat ke teman-teman karena aku belum bisa bikin amplop sendiri. Aku bikinin untuk beberapa amplopku yang ziplock supaya mereka punya cover. Jadi aku bikin ada Save Around the World untuk 2025 karena ini savings challenges aku untuk ngegantiin 5,000 challenges yang biasanya aku punya, dan juga untuk Happy Friday aku. Jadi aku pakai dia. Lalu ini untuk school stuff, rainy day, health, haircut, and groceries buffer. Ini desainnya aku buat sendiri. Aku sebetulnya pengen bikin amplop kayak gini tapi belum bisa. So ya, nanti kalau udah bisa aku mungkin akan bikin macem-macem untuk amplop-amplop aku yang lainnya. So this is the design for my ziplock envelopes yang ada di short term binder. Nanti akan aku pasang bareng sama teman-teman. Aku mau ngerapin tapi nggak rapi-rapi. Terus aku juga udah nyiapin cash tracker karena biasanya di awal bulan aku ngecekin kalau ada yang udah penuh tapi belum aku ganti. Ini tadi ada yang udah aku sempet tulis tapi nggak jadi dipakai. Oke, jadi ini aku udah nyiapin cash tracker aku, dan yang agak beda, aku tadi mau cobain kalau dia rounded corner, tapi karena desainnya aku bikin kotak, jadi kelihatannya agak aneh, tapi nggak apa-apa lah. Aku udah terlanjur ngeprint banyak. Dan ini savings tambahan aku untuk 2025. Jadi kan di 2025 itu, oke, mundur sedikit biar kelihatan. Ya, jadi kan aku kan di 2025 emang lagi ngejar untuk gadget, si mesin cuci. Lalu ada emergency fund 10 juta. Dan juga yang baru, ini untuk nambahin savings aku juga. Ini save 20 in 2025. Save 20, 25. Gimana tuh ngomongnya? Jadi nabung 20.000 sebanyak 25 lingkaran. Tahun lalu aku nyoba ngerjain ini untuk tahun 2024 dan gagal, akhirnya aku take out. And I don't know this year apakah aku akan berhasil atau sama aja. Ya, jadi gitulah. Oke, mungkin aku mau kasih lihat dulu semuanya sebelum aku pasang yang lain-lainnya. Wait. Oke. Ya, aku ngasih lihat semuanya karena aku juga butuh bikin thumbnail. So, if you're questioning, this is how I make my thumbnail. Okay, I got my thumbnail. Now let's do this resetting for the month. Oke, yang pertama aku tadi bilang aku mau masang ini di short term binder aku. Jadi beberapa short term binder aku itu ziplock dan dia nggak punya cover. Kalaupun ada covernya, kayaknya dia hanya ditempel seperti ini. Dan ini mau aku gantiin karena dia lama-lama jadi kayak aus gitu loh. Teman-teman bisa lihat nggak sih? Jadi dia kan di belakangnya tuh aku tempelin pakai double tape dan sekarang jadinya begini. Oke, yang pertama aku mau kasih ini untuk groceries buffer. Oke, aku udah ukur. Bismillah, mudah-mudahan aku nggak salah ukur ya. Okay, that was a failed one. How come? Oh yes, different size, guys. Oh, that's a bummer. I don't know how that happened, but yeah. Oke, sepertinya aku harus, ya. That is why I said my videos are raw, karena yeah, mistakes happen during my video take, and this is one of them. So unfortunately, I will not be able to put these into my binders karena dia nggak cukup. Okay, but that's fine. Ya, jadi ini bakal aku put aside for a while, and I'm not gonna be putting them.
Mungkin nanti ketika aku ngelakuin cash stuffing, ketika aku juga udah betulin rasionya gitu ya, ukurannya, baru aku akan aku akan pasang di binder-binder aku. Tapi sekarang aku mau cek dulu untuk masing-masing cash tracker yang ada di masing-masing binder, apakah ada yang udah mau habis, dan ternyata ada. Yang pertama ini untuk fun, dia cuma ada tinggal 3, 2,5 bahkan. Jadi aku akan gantiin trackernya. Di sini aku akan tulis fun and family. Dan di sini aku tulis start balance-nya 15.000. Jadi ini bisa aku take out, dan tracker yang baru aku masukin ke dalam amplop. Oke, it's a bit tight. Nah, jadi dia sekarang udah punya tracker yang baru. Oh no, there's something inside. I want to clean it, and my kuku jadinya berantakan. Oke, ini untuk gadgets, ini juga kayaknya bakal aku ganti. Dan gadgets aku ganti. So gadgets starting balance ini di 201.000. Jadi ini bisa langsung aku masukin, dan ini akan aku lakuin ke semua binder-binder aku dan semua amplop yang ada di binder. Oke, groceries buffer aman, haircuts aman, health ini cukup sering aku transaksinya, makanya dia udah cuma tinggal sedikit. Jadi ini aku tulisin juga untuk health starting balance 25.000. Oh, I'm a little bit sad to know that my new cover was not the same size, tapi nggak apa-apa, nanti aku akan rapihin setelah ini. Oke, school stuff 2, 3, 4, 5, masih ada 5, mungkin baru bulan depan dia aku ganti. Oke, next yang mau aku ganti, mau aku cek di family and events binder. Anniversary harusnya masih aman. Kayaknya ini sebagian besar udah sempat aku ganti di bulan lalu. Ya, benar. Jadi aku nggak perlu ganti apa-apa di binder itu. Next untuk high priority binder. Di sini mungkin 1, 2, 3. Ini aku ganti untuk bells. Bells juga termasuk yang cukup sering ada transaksinya dan pasti reguler. Jadi ini sekarang starting balance-nya di 200.000. Bills ini bukan semua billsku ya, jadi itu hanya untuk ngasih uang jajan asisten rumah tangga dan uang kebersihan dan keamanan. Oke, next ini untuk house tax, ini juga udah tinggal dikit. Ini mau aku ganti jadi house tax starting balance di 2.720.000. Ini bentar lagi juga bakal di deplete kayaknya. Oke, kids activity aman, lebaran aman, THR juga aman. Oke, berarti 3 binder utama aku udah. Sekarang aku mau ambil Yume binder aku, atau Yume project. Tapi aku bilangnya Yume binder sih. Oke, di sini aku mau tambahin. Oke, ini tadinya Happy Friday-nya aku, tapi di 2025 aku mau pakai dia sebetulnya untuk aku belum bisa pasang. Dia mau aku pakai untuk my 2025 saving around the world. Jadi nanti dia akan ada di sini. Lalu untuk yang di halaman kedua, ini untuk emergency fund aku. Sebetulnya aku udah punya. Oke. Ya, sekarang setelah aku bicara itu aku jadi ingat emergency fund aku sebetulnya ada di sini, dan ini mau aku tuker. Jadi emergency fund yang ada di sini sebetulnya itu rainy days 105.000. Jadi itu beda dengan emergency fund yang jangka panjang. So ini bakal aku ganti namanya. Ini berubah jadi rainy days or rainy day, dimana ini yang bakal aku pakai untuk mini short, what is it called? Mini emergency fund. Jadi dia bener-bener bakal keluar masuk, dia bakal
aku jadi bingung. Dia bakal sering transaksinya, dan ini bakal aku pindah. Lalu emergency fund ini juga posisinya akan pindah. Ini tadi rainy day, berarti dia di belakang. Oh ya, sebelumnya aku itu ngurutin amplop-amplopnya itu pakai QR alphabetical. Jadi karena ini rainy day pakai R, dia akan ada setelah planner dan sebelum school stuff. Oke. Emergency fundnya sendiri dia akan aku pindah ke high priority finder. Jadi dia akan ada di setelah car tax, dan ini akan aku buatin tracker sendiri, emergency fund. Jadi ini untuk mengakomodir target aku atau resolusi aku untuk nabung 10 juta emergency fund di 2025. Jadi aku udah buat trackernya. Ini total kalau kekumpul 10 juta, masing-masingnya nominalnya 200.000 dan ada beberapa yang 400.000. Jadi kalau nanti aku dapat bonus, aku dapat uang tambahan, itu bakal aku alokasiin juga sebagian ke tabungan ini. Oke, jadi sekarang emergency fund ada di high priority binder dan dia kembali ke fungsinya dia sesuai dengan namanya. Oke, berikutnya ini Bloom Challenge. Tadinya aku mau bikin ini, tapi aku berubah pikiran, jadi dia nggak akan aku buat karena dia juga memang masih trial and error. Tapi aku mau masukin 2025 Savings Challenge ke sini. Jadi nanti kalau ini udah berhasil dikumpulin, aku berhasil save up 500.000 karena nominalnya itu hanya 20 per masing-masing lingkaran gitu ya. Jadi ini lebih achievable and hopefully maintainable until the end of 2025. Oke, ini aku masukin ke dalam amplop dan dia nggak aku bikinin tracker karena ini kan savings challenge. Oke, dia kayak ukuran juga agak lebih besar dibanding challengeku yang lain. Ya karena jujur ini pertama kalinya aku bikin pakai Canva untuk savings challenges. Biasanya aku bikin pakai PPT guys. So that's new. Oke, ini aku biarin kosong dulu. Dia aku masih punya 2 pouch kosong. Ini aku take out aja biar aku nggak bingung. Jadi isinya hanya satu untuk 2025 saving around the world dan challenge 2025. Oke. Berikutnya ini aku juga punya gadget, dan gadget sebetulnya dia udah ada di dalam short term binder aku. Oh no. Oke. Dia ada di electronics or gadgets, dan di sini aku sebetulnya udah punya tracker, tapi ini baru 2,5 juta. Jadi ini aku buatin lagi untuk nambahin kalau nanti mesin cucinya ternyata di atas 2,5 juta. Jadi aku akan selesaiin dulu yang ini. Baru setelahnya aku akan kerjain gadget tracker ini. Jadi dia bakal aku taruh di paling belakang karena dia belum akan aku pakai sampai dengan tracker yang pertama ini selesai. Oke, semuanya udah aku update dan aku juga udah ganti-ganti cash trackernya yang habis. The only downside is my new cover ukurannya salah. Jadi nanti aku akan buat lagi. Walaupun aku agak sedih karena jadinya aku belum bisa ngupdate dan ya ngerubah layout yang ada di situ, tapi that's fine. So yeah. Oh, I remember something. Jadi tadi kan aku baru mindahin emergency fund ya. Aku mau cek dulu, aku sempet bikin list di budget planner aku yang lama. Jadi aku mau pindahin beberapa amplop ke tempat-tempat yang seharusnya dia nggak di situ. Termasuk aku mau mindahin ini, aku lupa. Ini 2025 goals aku. Ya dia mau aku pindahin. Gimana? Oke, I can't find it. Kayaknya dulu aku bikinnya di kertas kecil doang deh. Jadi ya nggak apa-apa deh.
Nanti coba kita lihat-lihat lagi. Tapi ini sebelumnya aku mau masukin my 2025 goals ke dalam budget planner aku juga. Jadi dia aku taruh paling depan supaya aku bisa selalu ingat dan accountable for my goals. Jadi di sini aku tahun ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk financial goals. Actually that's a lot. Yeah. Okay, then I think that is it for today's video. Maaf videonya agak kesana kemari. I'm a little bit bummed to know that I can't put the new cover for my envelope. Tapi ya, gak apa-apa. Aku berkali-kali ngomong gak apa-apa, tapi sebetulnya aku agak kecewa sama aku sendiri. Harusnya tadi aku cek dulu sebelum aku take videonya. Okay, it's a new year, a new start, and a new lesson to be learned. Once again, I'd like to say thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir dan udah ngeluangin waktunya untuk nonton video aku, nemenin aku untuk set up my financial bullet journal, untuk set up my financial budget planner, dan juga untuk ngerapihin dan reset untuk bulan Januari 2025. Dan nanti kita akan ketemu lagi ketika aku mulai bikin cash planning for the week, karena nanti videonya akan aku buat untuk up di hari Sabtu. I hope you guys excited for the first cash planning and the first cash stuffing of 2025. With that said, once again, thank you. Have a happy new year, and I'll see you in my next video. Bye-bye!